Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, pernah kepikiran gak sih gimana Indonesia menanamkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis ke generasi muda? Dan lewat wadah apa para calon ahli Al-Quran dan hadis bisa tampil? Ternyata di Indonesia ada sebuah wadah di mana generasi muda bisa mendalami nilai-nilai Al-Quran dan hadis serta tampil di publik, yaitu lewat seleksi Tilawatil Quran dan Hadis atau STQH Nasional. STQH Nasional bukan sekedar perlombaan, tapi adalah tempat para penjaga ayat dan pewaris hadis menunjukkan cinta mereka kepada kalam ilahi. Di tahun ini sebanyak 1027 peserta dari 38 provinsi datang membawa semangat, suara dan hafalan terbaik mereka untuk satu tujuan, yaitu menebar cahaya Al-Quran di seluruh Nusantara. Nah, pasti muncul nih pertanyaan di benak kita. Terus gimana sih alur dan rangkaian acaranya? Ini dimulai pada tanggal 1 sampai 10 Juli 2025. Proses pendaftaran dan verifikasi peserta dilakukan secara digital lewat aplikasi IMTQ. Selanjutnya, pendaftaran ulang dilakukan pada tanggal 9 sampai 10 Oktober di Kendari, Sulawesi Tenggara dengan sistem verifikasi biometrik. Tanggal 11 Oktober, Kota Kendari menjadi lautan warna kebudayaan. Ada pawai ta'aruf, karnaval kendaraan hias yang merepresentasikan ciri khas daerah masing-masing peserta. Ada pameran STQH dan ada juga pasar rakyatnya. STQH Nasional ke-28 resmi dibuka, ditandai dengan pemukulan dimba, alat musik khas tradisional Kota Kendari. Selanjutnya di tanggal 12 sampai 15 Oktober berlangsung seluruh rangkaian mata lomba. Kemudian pada tanggal 16 Oktober peserta terbaik bertemu di babak final untuk memperebutkan gelar juara. Sampai akhirnya penutupan dan pengumuman juara pada tanggal 17 Oktober. Oh ya, bagi sahabat religi yang belum tahu, STQH itu sebenarnya satu rumpun dengan MTQ. STQH adalah seleksi Tilawatil Quran dan Hadis yang punya 4 cabang lomba utama, yaitu Tilawatil Quran, Hifzil Quran, Tafsir Al-Quran, Hifzil Hadis, dan tahun ini ada lomba karya tulis ilmiah Al-Quran sebagai cabang lomba tambahan. Sedangkan MTQ adalah Musabaqah Tilawatil Quran yang punya 8 cabang lomba utama. Ada Tilawatil Quran, Hifzil Quran, Tafsir Quran, Syarhil Quran, Fahmil Quran, Khatil Quran, karya tulis ilmiah Al-Quran, dan Qiraat Sab'ah. Sedikit berbeda antara keduanya, tapi esensinya sama, yaitu menanamkan cinta Al-Quran dan menjadikannya pedoman hidup. Keduanya jadi bukti bahwa Indonesia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama dengan cara yang damai dan beradab. STQH rasa MTQ, kata Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi kemeriahan acara STQH tahun ini. Suasana kompetisi dan semangat para kafilah menjadi cermin kecintaan mereka kepada Al-Quran dan Hadis. Bicara soal makna, logo STQH tahun ini juga syarat akan filosofi. Kubah emas menggambarkan keagungan Islam, Tugu Persatuan Sulawesi Tenggara melambangkan kerukunan masyarakat yang majemuk, Mushaf Quran jadi simbol petunjuk hidup, sementara cahaya penerangan menjadi lambang nilai-nilai Al-Quran dan Hadis yang menerangi bangsa. Dan menariknya, ada bagian yang paling menyentuh dari logo ini, adanya gambar tangan menengadah, lambang doa untuk keselamatan dan kemakmuran, serta kesejahteraan Indonesia. Karena setiap ayat yang dibaca, setiap hadis yang dihafal, semuanya kembali pada satu niat, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan membawa keberkahan bagi negeri. STQH Nasional adalah refleksi bahwa Al-Quran dan Hadis bukan hanya bacaan di mushaf, tapi sumber inspirasi hidup. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, dua pedoman ini mengajarkan kita untuk tetap berpijak, berpikir jernih, dan bertindak bijak. Generasi Qurani bukan yang hanya bisa menghafal, tapi yang bisa mengamalkannya. Akhirnya dari Kendari kita belajar satu hal, syiar Al-Quran dan Hadis adalah syiar kehidupan. Dari Sulawesi Tenggara untuk Indonesia, kita doakan semoga STQH ke-28 ini membawa berkah, semangat, dan cahaya untuk seluruh negeri. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like dan di share ya. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.